Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan materi, yaitu konsep sistem operasional asuransi kerugian sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah asuransi syariah. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Baiti Lidiani Islami dengan NIM 222111246, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6D. Selanjutnya yaitu ada outline presentasi, ada 8 poin yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu konsep operasional asuransi kerugian, yang kedua prinsip-prinsip asuransi kerugian, yang ketiga mekanisme pengelolaan dana, yang keempat underwriting, yang kelima klaim, yang keenam reasuransi dan retakaful, yang ketujuh kerangka teknik dan operasional general insurance, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mega risk dan simple risk. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan, yaitu apa sih pengertian dari asuransi kerugian? Yaitu asuransi kerugian atau biasa yang disebut dengan asuransi umum adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan tujuan utama dari asuransi kerugian ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang tidak terduga, sehingga tertanggung dapat meminimalkan dampak finansial yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Nah, dengan adanya asuransi kerugian ini, tertanggung dapat memindahkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi yang relatif lebih terjangkau daripada harus menanggung seluruh kerugian yang mungkin terjadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep operasional asuransi kerugian. Dalam konsep asuransi kerugian, lebih mempresentasikan hadis Nabi yang menjadi dasar konsep asuransi syariah, yaitu konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong-menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan atau dana tabaruk sebesar yang ditetapkan. Nah, apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko di mana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana tabaruk yang terkumpul. Pada beberapa praktik asuransi syariah, surplus dana tabaruk dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudorobah atau bagi hasil. Sedangkan akad yang mendasari kontrak asuransi kerugian adalah akad tabaruk, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu yang menerima apapun dari orang. Berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad muawadah, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberikan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi kerugian. Terdapat 4 prinsip asuransi kerugian. Yang pertama yaitu prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip ini prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah. Adalah prinsip tolong-menolong baik untuk life insurance maupun general insurance. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Bentuk tolong-menolong ini digunakan dalam kontribusi dana kebajikan atau dana tabaruk sebesar apa yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta takaful atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resiko, di mana klaimnya dibayarkan dari akuntansi dana tabaruk yang terkumpul. Yang kedua yaitu ada prinsip saling tanggung jawab. Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Konsep asuransi ini merupakan salah satu cara untuk mengubah kehidupan masyarakat agar mereka tidak selalu ditimpa oleh kemiskinan dalam mengarungi kehidupan. Prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang ketiga yaitu prinsip saling kerjasama. Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu-membantu merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat yaitu prinsip ganti rugi. Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dipahami oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita. Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan
kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau kontrak pergantian kerugian. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan dana asuransi kerugian adalah dimulai dari setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan derma atau tabaruk, dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi, dan apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Materi yang selanjutnya yaitu underwriting. Underwriting yaitu proses penaksiran moralitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya dan jika dapat diklasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Terdapat beberapa tugas underwriting antara lain yang pertama yaitu mempertimbangkan risiko yang diajukan, yang kedua memutuskan menerima atau tidak risiko tersebut, yang ketiga yaitu menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko. Yang keempat, mengenakan biaya upah ijarah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima, mengenakan biaya upah ijarah pada dana kontribusi peserta. Yang keenam, menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang. Yang ketujuh, menghindari anti-seleksi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan underwriting, terdapat jenis atau kategori risiko, yaitu yang pertama ada increasing risk, merupakan jenis atau bentuk risiko yang berpotensi muncul atau bertambah di kemudian hari yang dialami oleh calon tertanggung. Yang kedua ada decreasing risk, merupakan jenis atau bentuk risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Yang ketiga ada constant extra risk, merupakan jenis atau bentuk risiko tambahan yang berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan. Secara garis besar, proses underwriting adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengajuan surat permintaan, yang kedua analisis risiko, dan yang terakhir ada penerbitan polis. Materi pembahasan yang selanjutnya yaitu klaim. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian yang berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Secara umum, jenis-jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kerugian seluruhnya atau total loss, merupakan objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Yang kedua ada kerugian sebagian atau partial loss, merupakan semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya. Yang ketiga ada kerugian pihak ketiga, merupakan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan. Yang pertama akan mengganti dengan uang tunai, dan yang kedua yaitu memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu konsep reasuransi dan retakaful. Reasuransi adalah mekanisme di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi untuk mengurangi potensi kerugian finansial yang besar. Tujuan utama dari reasuransi adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan perusahaan asuransi, menjaga stabilitas keuangan, serta melindungi dari risiko klaim dalam jumlah besar akibat bencana atau kejadian tak terduga lainnya. Reasuransi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional. Di sisi lain, retakaful adalah konsep reasuransi dalam sistem keuangan Islam yang berbasis pada prinsip syariah. Dalam retakaful, risiko ditanggung bersama oleh para peserta dalam suatu dana bersama yang dikelola oleh operator retakaful. Retakaful berfungsi untuk melindungi perusahaan takaful dari risiko besar dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.
Nah, dalam praktiknya, perusahaan asuransi dan takaful menggunakan reasuransi dan retakaful untuk meningkatkan kapasitas dalam menanggung risiko besar serta menjaga keseimbangan keuangan. Dengan adanya kedua mekanisme ini, industri asuransi dan takaful dapat lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan risiko yang terus berkembang. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu kerangka teknik dan operasional general. Secara teknis, operasional asuransi syariah dimulai dengan proses underwriting. Selain itu, perusahaan takaful dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh, yaitu di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dengan imbalan fee. Dalam hal manajemen risiko, perusahaan takaful menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan dana tabaruk cukup dalam membayar klaim dan tidak mengalami defisit. Salah satu strategi utama dalam mengelola risiko besar adalah melalui retakaful. Sedangkan dari segi operasional, distribusi asuransi syariah dilakukan melalui agen, broker, penca takaful, dan platform digital. Setelah polis diterbitkan, perusahaan takaful bertanggung jawab dalam mengelola administrasi peserta dan menjaga transparansi pengelolaan dana. Sementara itu, dalam manajemen klaim, perusahaan takaful harus memastikan bahwa klaim yang diajukan sah dan sesuai dengan akad yang disepakati. Jika terdapat surplus dalam dana tabaruk, sebagian keuntungan dapat dibagikan kembali kepada peserta melalui mekanisme distribusi surplus yang biasanya diberikan dalam bentuk pengurangan kontribusi pada periode berikutnya. Nah, dengan adanya kerangka teknik dan operasional yang kuat, asuransi syariah dapat memberikan manfaat perlindungan yang optimal kepada peserta, sekaligus memastikan keberlanjutan dan stabilitas finansial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Materi yang terakhir yaitu megaris dan simple risk. Megaris adalah risiko dengan dampak besar yang dapat mempengaruhi perekonomian, sosial, dan infrastruktur dalam skala luas. Contohnya yaitu meliputi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir besar, pandemi global, serta peristiwa ekstrim seperti krisis ekonomi atau konflik geopolitik. Karena sifatnya yang kompleks dan berisiko tinggi, pengelolaan megaris dalam asuransi syariah memerlukan mekanisme perlindungan yang kuat, seperti retakaful, skema risk sharing antar perusahaan takaful, serta keterlibatan lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Sementara itu, simple risk dalam asuransi syariah mencakup risiko yang lebih kecil dan mudah dikendalikan, seperti kecelakaan kendaraan, kerusakan rumah akibat kebakaran, atau pencurian barang. Risiko ini memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih rendah dan dapat dikelola langsung oleh perusahaan takaful tanpa perlu melibatkan retak dalam skala besar. Nah, perbedaan utama antara megaris dan simple risk dalam asuransi syariah terletak pada skala risiko serta strategi mitigasinya. Megaris membutuhkan pendekatan berbasis kolaborasi global dengan operator retakaful dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan simple risk dapat dikelola secara mandiri oleh perusahaan takaful melalui mekanisme tabaruk dan pengelolaan risiko yang lebih sederhana. Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan takaful dapat mengembangkan strategi penjaminan yang sesuai, menjaga keberlanjutan bisnis, serta memastikan keseimbangan antara perlindungan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.